Halo Sida Bajen Talks, kembali lagi nih ngobrol-ngobrol bersama dengan aku Fiardana yang hari ini di episode Bola Bergembira yang akan ditemani juga bersama dengan pengamat sepak bola Coach Yusro. Oke, gimana kabarnya Coach? Alhamdulillah malam ini luar biasa sekali ya. Luar Terima biasa. kasih TVRI. Iya, jadi di edisi atau di episode kali ini di Bola Gembira ini atau Piala Dunia 2026 nih Coach yang lagi semarak nih ditunggu-tunggu sama masyarakat di seluruh Indonesia pastinya di tanggal 11 Juni nanti dan kita di sini juga bakal ngobrol-ngobrol tentang berbagai macam keseruan nanti nih atau antusias dan juga euforia dari Piala Dunia 2026 nih. Tapi nih Coach sebelum kita ngobrol-ngobrol jauh soal Piala Dunia 2026 nih. Coach sendiri aku lihat-lihat nih dan aku baca-baca nih tentang Coach Yusro. Aku panggilnya Coach Yusro ya. Nah, bisa. Boleh. Terserah. Bisa dipanggil apa aja nih karena beliau ini banyak hadir sebagai seorang pertama pengamat sepak bola, betul ya Coach betul. ya. Ini kalau kita atau saya jelasin ini kayaknya panjang banget ini nanti. Karena banyak sekali Sida Bajen Talks selain pengamat sepak bola tadi, Coach Yusro juga sebagai anggota KONI ya yang saat ini. Anggota KONI. Oke, berarti saat ini fokusnya di sebagai anggota KONI ya Coach ya. Anggota KONI. Selain itu Bidang juga publikasi juga. Oke, oh bidang publikasi ya di KONI ya. Oke, selain itu juga ternyata Coach ini adalah mantan pelatih ya Coach kalau tidak salah ini. Alhamdulillah mantan pelatih Porprov. Saat itu juara ya, Oke. 2014. 2014. Bisa dibilang sejarah saat itu. Wow, berarti Ya semoga aja bisa tertular di 2026 ini nanti. 2026 tepatnya di Kota Waringin Barat ya tahun ini ya tuan Coach rumah ya. masa gak juara kan rugi. Betul, tuan rumah ini luar biasa. Ini udah didukung sama pelatih Porprov tahun berapa itu? 2014 ya berarti ya Coach? 2014 juara. Juara satu ya Coach ya. Juara satu. Nah, kalau misalkan Coach sendiri di 2014 itu memang awalnya sudah sebelumnya sudah aktif sebagai pelatih atau bagaimana itu Coach? Sebelum kesini memang sudah aktif sebagai pelatih, bahkan ya bisa dibilang mantan pemain sepak bola juga. Oh, mantan pemain sepak bola ya. Banyak sekali ini aktifnya ini. Semoga aja teman-teman mantan pemain bola yang ada di seluruh Indonesia bisa melihat saya. Iya, harus dong. Lalu gimana tuh Coach? Tapi jangan lupa Piala Dunia ada di TVRI. Betul, di tanggal 11 Juni nanti ya Coach ya. Oke. Berarti di apa namanya sebelum 2014 tuh memang sudah menjadi tadi mantan pemain sepak bola juga sehingga akhirnya menjadi pelatih ya. Awal mulanya bagaimana itu Coach? Bisa diceritakan gak sih? Ya kalau kita ngelihat dari situ, dari sisi kan kita berawal dari mantan pemain sepak bola. Nah dari situ kita punya pengalaman, ikut beberapa pelatih top lah istilahnya, beberapa pelatih top yang ada di Indonesia, kita belajar di situ. Dan di tahun 2014 dipercaya untuk menangani Porprov saat itu. Oke, berarti saat itu di kabupaten mana itu Coach? Saya di Jawa saat itu. Oh, saat itu di Jawa, berarti ketika melatih yang di Porprov 2014 itu berarti tuan rumah saat itu di kabupaten. Tuan rumah saat itu Palangkaraya, cuman sepak bola di Katingan. Oh, oke. Jaraknya lumayan jauh. Oke, cukup Sekitar jauh ya. 2-3 jam lah dari Palangka. Jadi sebelum kita bertanding itu perjalanan jauh sekali. Tapi alhamdulillah anak-anak saat itu luar biasa ya, sampai akhirnya mendapatkan juara satu itu ya. Harus pokoknya nanti di tahun ini ya sebagai tuan rumah tentunya ya Coach ya. Kita juga mendukung sekali untuk atlet-atlet dari pesepak bola Kota Waringin Barat yang mewakili Porprov 2026 nanti bisa mendapatkan hasil yang juara. Betul. Dan jangan lupa sebelum Porprov digelar, di situ digelar di TVRI Piala Dunia. Jadi adik-adik bisa melihat di situ cara bermain yang benar. Strateginya ya Coach ya. Jangan lupa untuk menonton di TVRI di situ. Iya betul.
Betul. Jadi ini luar biasa banget nih Coach, TVRI menyiarkan ya Piala Dunia yang mana ditunggu-tunggu banget pastinya oleh masyarakat. Yang mana sebelumnya mungkin nih kita pada bingung nih ya ke sana ke sini takut diacak siarannya. Betul. Ternyata di sini TVRI ya Sida menyiarkan Piala Dunia 2026. Jadi jangan sampai kelewatan ini momen emas ini ya coachnya. Selain itu di 2014 tadi dimulainya di 2014 sebagai pelatih dari Porprov sepak bola di Katingan tadi. Setelah itu bagaimana coach perjalanannya hingga sampai di titik ini? 2014 juara off saat itu, setelah itu aktif, mungkin teman-teman kaget, aktif di bidang jurnalis saya. Di bidang jurnalis, Di bidang jurnalis. agak Agak ini ya, menyimpang agak sedikit. menyimpang dikit nih. Itu gimana bisa diceritakan tuh coach? Ya karena suka menulis saja, Oke. suka menulis dan alhamdulillah lewat media kita bisa mempublikasi Ya. semua apa yang bisa diketahui masyarakat di situ, termasuk olahraga. Hmm. Dan jangan lupa nanti Piala Dunia ada di TVRI, itu aja. Wah, luar biasa. Ini tadi mantan pesepak bola ya yang aktif, habis itu pelatih sepak bola dan sekarang juga aktif di KONI dan menjadi jurnalis juga ya. Berarti gabungnya itu di Siwo itu ya. Alhamdulillah Coach. di Siwo. Wah, luar biasa sekali. Di Siwo, ketua Siwo PWI Kobar. Oh, siap-siap. Kalau di provinsi Pak Fevri, halo Pak Fevri. Iya nih luar biasa. Berarti banyak sekali kegiatan dari Coach Yusro juga ya, yang mana memang aktif dan sangat amat paham ini ya Coach ya di bidang persepak bolaan tentunya ya. Ya, alhamdulillah. Wah, Sangat paham sekali. sangat paham sekali. Sangat paham sekali. Jadi orang jalan aja kita tahu itu bisa main bola apa Oh enggak. gitu Coach. Ya, Oh, berarti kalau udah menjadi seperti Coach Yusro ini kita paham nih loh paham bibit-bibitnya sekali. gitu. Paham. Oh, Kalau urusan bola sudah di luar kepala sebenarnya. iya. Cuman untuk saat ini lebih fokus di KONI. Oke. Lebih fokus di KONI. Lebih fokus di KONI. Berarti kalau untuk gabung di KONI sendiri Coach sejak kapan itu Coach? Sejak 2025 kemarin di Oke. kepengurusan yang baru, dan alhamdulillah kepengurusan KONI yang sekarang ini lebih welcome, lebih terbuka, dan semua cabur, bukan cuma sepak bola, semua cabur di situ diayomi. Oke. Kebetulan kita juga tuan rumah Iya. 2026 ini. Jadi dari KONI pun juga harus maksimal ya Ya, Coach untuk harus mensupport atlet-atlet yang akan bertanding nanti di Porprov 2026. Betul. Ini luar biasa banget. Ini sekarang kita lagi ada di Sport Center yang akan menjadi venue ya, Coach dari Porprov 2026 nanti luar biasa sekali. Selain itu, Coach sampai ada di titik ini, ada nggak tantangan tersendiri untuk Coach mungkin di dunia sepak bola atau di dunia jurnalis tadi? Kalau di dunia jurnalis, alhamdulillah kami mengalir saja, karena Oke. teman-teman jurnalis di sini sangat mendukung kita, apalagi di perhelatan Porprov nanti, teman-teman sangat mendukung. Kalau untuk sepak bola, ya kami berharap 2026 ini bisa berbicara gitu loh, Iya. karena kita tuan rumah ya Karena kan. tuan rumah, jadi memang harus membuktikan yang sesungguhnya. Ya. Inilah atlet-atlet dari Kobar sendiri ya Coach Betul. ya. Oke, berarti kalau untuk persiapan dari pesepak bola yang terpilih tadi untuk mewakili dari Porprov 2026, berarti Coach juga ikut langsung atau terjun langsung ini mendampingi kiranya? Untuk saat ini saya tidak, karena Oke. lebih fokus di KONI. Lebih fokus di KONI Ya, tadi ya? Kami berharap pada coach yang saat ini Ya. menangani anak-anak ini ya betul-betul bisa dimanfaatkan momen seperti ini. Iya, Karena kita tuan rumah ya kan. Iya. Rugi kalau nggak juara. Betul sekali Coach, karena ini juga momen yang ditunggu-tunggu kan ya, Iya. untuk menjadi wadah dari atlet-atlet kita, apalagi khususnya pos sepak bola gitu. Kita sebagai tuan rumah juga memang harus sangat support ya Coach ya untuk atlet-atlet kita.
luar biasa sekali ini dari tadi pesepak bola. Berarti aktif selama berapa tahun itu menjadi pesepak bola itu coach? Dari kapan itu kira-kira? Dari SMP saya. Dari SMP. Dari SMP. Ya, berarti dari SMP sudah masuk di sekolah sepak bola kah? Kalau dulu itu SSB gak ada ya. Oke. Karena di tahun 90-an ke bawah itu SSB gak ada. Ortodok aja. Jadi kita bisa main bola, dipilih sama pelatih, Iya. masuk disuratin, gitu terus. Begitu. Sampai bisa ke liga kan gitu. Oke, berarti otodidak, bisa main sendiri gitu ya. Akhirnya dipilih lah untuk bisa main di pertandingan-pertandingan. Itu ya. zaman dulu. Kalau zaman sekarang kan sudah ada SSB. Iya, betul-betul. Ya luar biasa sekali ya perjalanan Coach Yusro ini dengan berbagai macam keaktifannya luar biasa. Oke, Coach Yusro, kita dan juga Sida Bajun Talk, kita akan break sejenak dan kita akan hadir sesaat lagi. Kita melihat potensi yang ada di Kota Palangkaraya ini kan sangat besar nih dalam persepak bolaan, dan juga teman-teman yang memang mantan pemain itu mensupport lah kita untuk menjadi pengurus di Askot Kota Palangkaraya. Kebetulan berangkat dari situ, makanya kita siaplah untuk mengabdi untuk membangun persepak bolaan di Kota Palangkaraya. Sampai sekarang kita itu kemarin prestasinya juara bersama di Porprov waktu diselenggarakan di Sampit. Nah, sekarang di Pangkalan Bun kita sebagai juara bertahan juga untuk mempertahankan. Oke, bertahan ya. Iya, jadi prestasi di Askot itu ya itulah kemarin di Porprov kita juara bersama dengan Kabupaten Kotim. Oke, Jadi luar biasa ya. Ya, itulah itulah sumbangsi yang sedikit bisa kita capai. Nah, mudah-mudahan ke depannya 2026 ini kita bisa berjaya lagi di Kota Pangkalan Bun. Oke. Ada pesankah Bang sebagai pemain dan juga sebagai kapten, sebagai wakil ketua pengurus Askot PSSI Palangkaraya untuk generasi muda di Palangkaraya soal dunia sepak bola kita? Oke, untuk generasi muda jangan takut kalau memang ibaratnya mau menjadi pemain bola, persiapkan diri dengan sedini mungkin. Dengan usia dini, marilah kalian bisa melatih diri, mempersiapkan diri agar menjadi pemain sepak bola yang handal. Karena di dunia sepak bola sekarang sangat potensial untuk bisa ke depannya menjadi pemain sepak bola yang profesional. Untuk itu generasi muda janganlah takut kalau misalnya nanti mau menjadi pemain sepak bola. Itu yang paling saya tekankan untuk mereka. Sampai jumpa di podcast Bajang Talk Bola Gembira. Jangan berhenti pada satu karya saja gitu ya, atau pada satu judul yang mungkin teman-teman mahasiswa atau siapapun yang bermain di satu judul, semoga selalu ada hasrat untuk tidak puas mencari ketika, atau jangan stuck dengan misalnya ketika dikasih perannya yang marah mulu atau perannya yang adem ayem mulu. Mungkin bisa diobrolin ke sutradaranya, Pak saya mau nyobain ini, Kak saya mau nyobain ini gitu. Jadi rasanya itu sih jangan terlalu puas untuk mencari seberapa banyak kemungkinan yang bisa digali, terutama dalam diri sendiri gitu. Ya itu sih rasanya gimana ya, karena itu memang ya agak klise tapi memang bersumber dari kita untuk tidak mematikan hasrat kita bereksplorasi gitu. Harus terus mencari kemungkinan-kemungkinan yang bisa yang ada di dalam diri kita gitu. Sebetulnya kita ini potensinya apa sih gitu. Jangan lupa untuk saksikan podcast TVRI Kalimantan Tengah di Bajang Talk Show.
Masih dalam Bajeng Talks, kembali lagi nih dengan aku Via dan juga Coach Yusro ya, yang akan ngobrol-ngobrol lagi nih bareng kalian di venue Sports Center. Yang mana di tempat kita ngobrol saat ini Coach yang akan menjadi venue dari Porprov 2026 nanti. Venue sepak bola. Iya, sepak bola. Nah, ngomong-ngomong soal sepak bola nih Coach, yang mana lagi semarak-semaraknya bola gembira atau Piala Dunia 2026 yang akan juga disiarkan di TVRI nih Coach. Nah, tadi kita juga denger nih Coach ini kan sekarang lebih fokus atau aktif di KONI ya, pengurus KONI tadi di bidang publikasi ya Coach ya. Di bidang publikasi. Nah, kalau boleh kita cerita-cerita atau sharing-sharing nih Coach, bagaimana sih peran serta dari KONI sendiri nih terhadap mungkin khususnya pesepak bola atau atlet-atlet bola ataupun di bidang lomba lainnya. KONI memberikan ruang kepada semua cabur dan KONI selalu welcome. Jadi keluhan semua cabur itu kita tampung. Oke. Apa dan di mana mereka membutuhkannya. Jadi KONI berharap cabur bisa berprestasi, kedekatan KONI, Dispora itu sekarang lebih terbuka. Oke, jadi peran dari KONI sendiri ini berkesinambungan juga ya Coach ya dengan Kadispora, yang mana mensupport penuh pastinya ya untuk atlet-atlet yang ada di Kobar sendiri. Iya. Karena target pemerintah daerah di Porprov 2026 ini bukan cuma sukses selaku penyelenggara, tapi sukses di prestasi. Ya, alhamdulillah kalau Kobar juara umum di Porprov ya. 2026 ini. Mohon doa masyarakat Kota Waringin Barat. Betul sekali, karena kita juga sebagai tuan rumah nih ya, tuan rumah di Porprov 2026 tentunya juga kita dukung untuk semua atlet dapat memberikan hasil yang maksimal atau yang terbaik ya Coach. Jadi di sini memang KONI memberikan dukungan penuh ya Coach ya. Sangat penuh, dukungan itu terbuka untuk semua cabur. Oke, jadi kalau untuk persiapan dari atlet-atlet Kobar saat ini pun apakah sudah untuk persiapan ini apakah KONI sendiri sudah memberikan mungkin dukungan seperti fasilitas ataupun pembinaan lainnya? Alhamdulillah untuk semua cabur saat ini sudah melakukan TC, sudah melakukan persiapan. Dan persiapan yang mereka lakukan itu selalu dikoordinasi dengan KONI. Jadi KONI bisa memilah-milah. Artinya KONI memang turun penuh untuk cabur supaya itu tadi juara umum. Juara umum, iya harus ini nih Coach. Jadi KONI pun memberikan dukungannya untuk atlet-atlet kita juga fasilitas-fasilitas juga ya Coach ya yang untuk di pemerintah daerah juga mendukung sekali. Nah itu tuh, jadi luar biasa banget ini sinergi dari pemerintah daerah, KONI ya juga dari Kadispora tadi, Dinas Pendidikan Olahraga di Kota Waringin Barat juga ya Coach ya. Jadi ini memang mendukung penuh nih, kita apresiasi sekali juga ya Coach untuk Pemda dan juga KONI yang sudah memberikan ruang, memberikan semangat, motivasi untuk atlet-atlet kita. Berarti ini sudah berjalan ya Coach ya untuk dukungan-dukungannya ya. Saat ini kebetulan saya kan di bidang publikasi ya. Iya. Kalau kita lihat di semua cabur sudah melakukan persiapan. Dan persiapan yang mereka lakukan intens. Jadi hampir semua cabur mendulang emas. Betul Coach. Tapi ada nggak ditemui kesulitan-kesulitan nih mungkin dari seleksi atlet atau pembinaannya selama dilakukannya penjaringan atlet-atlet itu tadi? Kalau kesulitan untuk penjaringan atlet itu hampir semua cabur pasti ada. Nah di situ peran dari KUT masing-masing semua cabur ini yang kita butuhkan di situ. Kita selaku KUT, selaku pelatih kan harus tahu dong. Mana yang punya potensi dan mana yang tidak. Harapan kita, KONI berharap tidak ada pemain titipan di situ. Oke, jadi kan? natural. Memang murni betul-betul atlet ini punya potensi dan punya semangat juang untuk berprestasi membawa nama Kota Waringin Barat berkibar nantinya. Iya, harus ini kita usahakan memang pemain-pemain asli dari daerah kita sendiri ya Coach ya. Betul.
Iya, jadi memang ketika pemain-pemain itu asli dari daerah kita sendiri, semangat juangnya pun jadi lebih tinggi. Iya. Jadi lebih tinggi gitu untuk mewakili di ajang Porprov 2026 nanti. Nah mungkin Sida Budget Talks nanti mungkin bisa langsung melihat ya Coach ya. Betul. Melihat dari skill-skill para atlet yang akan bertanding mungkin di sepak bola, mungkin di olahraga-olahraga lainnya gitu ya Coach ya. Tanggapan Coach sendiri untuk peran serta dari KONI sendiri sebagai di bidang publikasi tadi, apakah ada tanggapan lain nih Coach? Alhamdulillah kita di bidang publikasi diberikan ruang untuk memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat Kota Waringin Barat. Artinya KONI hadir, KONI ada, dan KONI berprestasi di situ nanti. Iya, luar biasa sekali ya. Jadi ini KONI juga menjadi garda terdepan nih ya untuk para atlet ya, Coach ya. Wah, pokoknya pasti ini para atlet ketika menonton Budget Talks ini ya, pasti mereka merasa sangat diapresiasi sekali ya untuk dukungan-dukungan dan juga motivasi-motivasi di KONI sendiri gitu. Berarti dari tahun berapa tadi nih Coach sudah aktif di KONI tadi 2025 ya? 2025 ke pengurusan yang baru. Oh oke. Berarti di pengurusan yang lama juga sudah join kah? Belum, kita hanya di kepengurusan yang baru ini kebetulan ada di situ di bidang publikasi. Publikasi, oke. Berarti memang fokusnya untuk Coach sendiri di bidang publikasi ini seperti apa tuh Coach? Fokus kita di bidang publikasi bukan hanya sekedar memberikan informasi, bukan hanya memberikan narasi tulisan, tapi paling tidak semua cabur memahami. Itulah, ini cabur si A misalkan, ada persiapan, progresnya di mana, sejauh ini kesiapan di mana. Cabur si B misalkan seperti apa. Jadi masyarakat di situ bisa melihat peran KONI seperti apa. Alhamdulillah peran KONI membuka selebar-lebarnya kepada semua cabur untuk memberikan informasi. Okay. Jadi informasi dari tingkat kesulitan yang kecil sampai yang mereka betul-betul sulit. Oke, jadi perannya luar biasa sekali ya. Alhamdulillah kepengurusan yang baru ini semangatnya luar biasa sekali. Terima kasih Ketua KONI, Ketua Harian dan jajaran pengurus KONI Kota Waringin Barat. Luar biasa luar mereka. Biasa sekali. Ini wajib kita apresiasi ya Coach ya. Masyarakat juga pastinya sangat senang nih mendengar peran serta KONI ini luar biasa. Pemerintah daerah juga ya tentunya. Dan satu lagi KONI dan Dispora selalu berkolaborasi di sini. Pemerintah daerah juga mensupport. Itu yang menjadi luar biasa sekali di sini. Iya. Jadi itu memang suatu hal yang harus tuh ya. Harus untuk saling berkesinambungan antara KONI dan Dispora. Karena ini memang suatu hal yang mana ketika ini saling bersinergi, hasilnya pun nanti kita yang atlet-atlet pun juga akan merasa sangat didukung tentunya. Mereka lebih diperhatikan. Iya, nantinya. Lebih diperhatikan. Ya semoga hasilnya nanti kita tunggu di Porprov 2026 ya di Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Ya sekitar bulan apa nih untuk Porprov ini sendiri Coach? Bulan Oktober. Bulan Oktober awal ya. Bulan Oktober. September mungkin sudah running ya untuk beberapa cabang lomba ya Coach ya? Iya, karena ada beberapa venue yang lagi dalam tahap pekerjaan di sini. Okay. Alhamdulillah ini sudah mulai dikerjakan. Sudah mulai dikerjakan. Berarti KONI pun tadi seperti yang saya bilang mulai dari penjaringan atlet hingga ke fasilitas pun sudah sangat diperhatikan ya? Iya, sangat diperhatikan sekali. Jadi kolaborasi pemerintah daerah dan KONI juga memperhatikan venue-venue yang memang belum tersedia. Oke. Berarti ini betul-betul dikejar ini ya Coach ya? Dikejot. Karena tahun ini udah gak kerasa ya Coach ya? Udah gak kerasa. Sudah tinggal beberapa bulan lagi. Iya betul. Tinggal beberapa bulan lagi dan atlet-atlet di Kalimantan Tengah pun akan ada di Kota Waringin Barat ya Coach ya. Ini kita harus untuk
khususnya Kobar nih juga memberikan yang terbaik untuk Iya. kabupaten tercinta. Ini luar biasa. Momen sebenarnya di Ya, Porprov momen. ini, momen bagi Iya. atlet-atlet yang ada di Kota Waringin Barat. Ya siapa tahu mereka jadi atlet nasional ya kan. Amin, yang kita harus dari Porprov ya menjadi atlet Iya. nasional itu luar biasa sekali karena ini memang momen emas ya coach ya. Iya, momen momen ini emas. untuk menunjukkan bakat sesungguhnya ya atlet sepak bola ataupun cabang-cabang olahraga lainnya. Betul, dan itu angan-angan semua atlet bisa Iya, lompat ke nasional kan gitu. Betul, coach. Melalui apa ya? Melalui Porprov ini. Porprov. Jadi kita pun juga akan dilihat dan dinilai ya coach ya oleh mungkin pesaing-pesaing atau dari kabupaten lain bahkan Betul. sampai di tingkat nasional sendiri gitu. Ini luar biasa banget ini support dari KONI-nya ini ya coach ya. Luar biasa, Luar biasa. sangat luar biasa Koni. Iya. Saling bahu-membahu, hampir semua bidang di situ saling bahu-membahu. Iya luar biasa. Oke deh dan juga Sida Bajunto kita break sejenak dan kita akan kembali sesaat lagi. Jangan patah semangat. Apa yang udah kalian kejar, apa yang sudah kalian impi-impikan, perjuangin. Jangan sampai kalian berhenti cuman di tengah jalan gara-gara kalian cuman gagal satu kali. Jadi semangat terus, coba terus, konsisten. Apalagi main bola itu harus konsisten. Kedepannya semoga khususnya di Kalimantan Tengah nih kita belajar bareng-bareng, perbaiki SDM kita di sini, terus perbanyak lagi kompetisi biar anak-anak muda di Kalimantan Tengah khususnya mereka bisa ngeluarin bakat mereka, bisa nunjukin mereka punya talenta, biar mereka ini bisa ikut tampil juga nih di event-event apalagi sampai nasional. Oke, terima kasih. Terima kasih pesannya. Oke, sekali lagi terima kasih Oke, Dimas Andrianto, siap. Terima putra kasih kebanggaan banyak. Kalimantan Tengah yang sudah membuktikan diri di pertandingan nasional. Jangan lupa saksikan Piala Dunia 2026 dari 11 Juni sampai 19 Juli hanya di TVRI. Sekarang nih sedang dalam masa menjalani sesuatu yang aku memang mimpikan gitu. Walaupun ya berdarah-darah tuh lari-lari harus capeknya minta ampun gitu. Dan dalam ketidakpastian juga pasti. Nah, tapi setidaknya tuh kalau nanti sudah habis gitu kontraknya di muka bumi itu orang-orang tahu kalau di Palangkaraya ada pernah ada orang yang memperjuangkan apa yang dia percayai sesederhana itu. Entah itu nanti akan sukses atau enggak, ya yang penting aku udah berjuang sebaik-baiknya dan sehormat-hormatnya. Gokil. Luar biasa. Borneo Outplay. Outplay. Jangan lupa untuk saksikan podcast TVRI Kalimantan Tengah di Budget Talk Show. Halo Sobat Olahraga di Bajen Talks kali ini kembali lagi nih dengan aku Fiardana dan juga Coach Yusro yang malam hari ini ya menemani kita semua tampil ngobrol-ngobrol santai tentang olahraga apalagi sepak bola. Kalau tadi kita udah di awal ya atau di segmen pertama nih kita udah tahu nih kalau misalkan Coach Yusro ini banyak sekali kebisaannya mulai dari tadi mantan pesepak bola ya coach ya mantan pesepak bola. Habis itu pelatih sepak bola juga di Katingan di Porprov ya 2014 membawa Kota Waringin Barat untuk sepak bolanya juara 1 gitu. Habis itu ternyata untuk saat ini beliau juga aktif sebagai pengurus KONI ya di bidang publikasi ya coach. Nah kalau kita tarik lagi nih ke belakang tadi aku bilang kan coach juga seorang mantan pesepak bola nih. Mantan pesepak bola luar biasa sekali. Ini masih aktif gak nih coach sekarang nih? Sudah. Lebih aktif menulis sekarang. Oh lebih aktif menulis, iya. Jadi kalau misalkan coach sendiri melihat pesepak bola nih atau dinamika sekolah-sekolah bola yang ada di Kota Waringin Barat sendiri sebagai selaku pengamat bola nih coach. Gimana tanggapan coach? Kalau berbicara sepak bola ini nggak ada habisnya sebenarnya. Ya panjang ya coach Panjang ya banyak sebenarnya. nih. Dari sisi talenta sebenarnya di
Kalteng, khususnya di Kota Waringin Barat tuh banyak sebenarnya. Talenta yang ada di Kota Waringin Barat ini luar biasa. Semua tergantung dari proses. Prosesnya gimana? SSB harus dibenahi dari tingkat bawah. Dari tingkat bawah. Dari tingkat bawah sekolah dulu. bolanya dulu coach ya. Terus kompetisinya seperti apa? Itu yang harus awal pondasi yang harus dibenahi. Oke, berarti dari awal memang dari basicnya ya, wadahnya atau sekolah bola itu sendiri, terus wadah untuk mereka berkompetisi ya coach ya, memang harus diperhatikan. Nah kalau menurut coach sendiri sebagai pengamat sepak bola, kira-kira untuk standar sekolah bola yang ada di Kota Waringin Barat sendiri ini apa sudah mencapai standar seharusnya? Kalau dibilang standar belum. Oke. Bukan cuma di Kobar aja ya, tapi hampir di seluruh Kalimantan Tengah. Kalau standar untuk sekolah sepak bola. Iya. Belum, saya rasa belum. Belum. Dari sisi pembinaan pun saya bilang belum. Kenapa saya bilang belum? Jenjang kompetisi reguler mereka dari tingkat bawah, menengah sampai atas, ini masih belum. Oke. Jadi kalau kita berbicara terkait masalah apa tadi itu standarnya, Standar, ya. Ini jauh dari kata standar sebenarnya untuk sepak bola yang ada sekarang. Oke. Ya ini semua tugas kita juga ya selaku bisa dibilang pengamat dan kebetulan saya juga Esko PSSI Kota Waringin Barat. Oke. Ini tugas kita sebenarnya untuk membenahi pondasi ini agar supaya atlet sepak bola Kota Waringin Barat ini bisa berbicara nantinya. Bahkan jangan lupa loh, ada pemain Kota Waringin Barat yang sekarang di Liga 1. Oh ya coach? Iya. Asli dari Kota Waringin Barat coach? Dia bukan asli sini sih, cuman dia tinggal di sini sejak SD. Oh. Tapi dia bisanya di Jawa. Oh di luar di Jawa ya coach ya. Tapi dia tidak pernah lupa bahwa dia ada di Kota Waringin Barat. Luar biasa sekali. Ini juga bisa menjadi motivasi ya. Motivasi sebenarnya buat anak-anak. Kalau misalkan kita anak daerah nih asli Pangkalan Bun bisa hadir di kancah nasional sekalipun ya coach ya. Oke, berarti kalau untuk standar mungkin perlu ditingkatkan nanti ya coach ya. Sangat perlu sekali untuk ditingkatkan. Semua tergantung dari Pengprov. Oke. Pengprov turun ke Pengcap. Oke. Jadi nanti apa yang disampaikan oleh Pengprov ini diserap oleh Pengcap. Pengcap yang dari bawah dibenahi dulu kompetisi yang standar. Karena saat ini kalau saya lihat sepak bola ini jauh dari kata standar. Bukan cuma hampir di seluruh Indonesia. Karena yang diperhatikan kan cuma Liga 1, Liga 2, 3, 4, tapi pondasinya belum ada. Oke. Oh berarti itu seperti kompetisinya itu ya coach ya? Kompetisinya. Oke, berarti dari kompetisi pun kita juga mesti banyak diperhatikan kembali ya coach ya? Untuk para atlet juga ya ini ya. Berarti kalau misalkan tadi mulai dari dasarnya sekolah sepak bola sendiri dan juga kompetisi yang mungkin coach lihat sebagai pengamat sepak bola masih kurang ya coach ya? Masih sangat kurang sekali. Oke, kalau begitu kalau dari SDM-nya sendiri atau atlet-atlet kita, apakah coach melihat potensi yang sangat besar? Potensi sebenarnya sangat besar. Terus SDM sebenarnya sangat besar. Semua tergantung dari sistemnya saja. Sistemnya seperti apa itu yang harus kita cari dan tugas kita selaku orang-orang bola. Oke, lebih disuarakan lagi gitu coach ya? Lebih banyak lagi bersuara, lebih banyak lagi berkomunikasi. Karena saat ini saya lihat mereka hanya 50-50 masing-masing. Belum bersatu untuk menyuarakan inilah sepak bola. Oke. Sepak bola itu harus seperti apa? Itu yang harus kita benahi kan gitu. Karena saat ini kalau saya melihat sendiri ya, terkadang saya menangis. Kenapa saya menangis? Mereka hanya bisa passing, hanya bisa kontrol, lari, nendang, tapi nggak memahami karakter sepak bola itu seperti apa. Posisi back kanan, back kiri itu seperti apa. Nah ini tugas
kita semua untuk membenahi anak-anak ini supaya bisa tampil sangat luar biasa sekali, khususnya nanti di Porprov 2026. Iya, betul-betul. Jadi tidak hanya soal teknik-tekniknya ya coach ya, betul. tapi strategi dan juga bagaimana memahami karakter dari bola itu sendiri ya, harusnya Betul. bisa dipahami oleh atlet-atlet ataupun potensi-potensi lokal kita semua gitu. Jadi tadi mulai dari sekolah sepak bola, kompetensi sama SDM ternyata masih perlu didampingi atau dibina kembali ya coach ya. Perlu dibina, didampingi dan dibenahi. Dibenahi, Ya, oke. itu. Oke, jadi ini juga tadi menjadi sangkut pautnya tadi dengan peran serta dari KONI sendiri, Dispora dan juga pemerintah daerah tentunya untuk mensupport atlet-atlet kita. Tentunya ini khususnya mungkin sepak bola ya, tapi cabang-cabang olahraga lain ya coach ya, itu juga sangat penting untuk disupport tentunya oleh kita semua gitu. Nah, berarti kira-kira coach seperti apa langkah-langkah dari coach sendiri ya, mungkin yang coach bisa tanggapi nih, kayaknya ini langkah yang tepat seperti ini deh gitu untuk sepak bola sendiri di Kota Waringin Barat khususnya. Ya, seharusnya kepengurusan sekarang PSSI itu harus lebih mengutamakan kompetisi internal. Kenapa saya bilang kompetisi internal itu sangat penting? Talenta itu lahir dari kompetisi internal. Jadi bukan turnamen yang dibesarin, tapi kompetisi internal, rutinitas mereka untuk bertanding. Tanpa bertanding, mereka tidak akan bisa untuk tampil lebih maksimal. Mereka tidak akan bisa untuk menunjukkan bahwa dia mampu. Oke. Terus yang kedua, kompetisi itu kan bisa mengurangi tingkat kenakalan remaja. Ya, betul coach. Betul nggak? Kita kembali ke luar Kalteng, di Jawa. Kebetulan di Surabaya. Di Surabaya itu hampir tidak pernah kehilangan talenta. Sekarang muncul Rizky Ridho, Marcelino, ya itu lahir dari kompetisi internal. Rutinitas mereka, kompetisi internal. Ada wadahnya ya. Ada wadahnya. Kompetisi internal sendiri nggak membutuhkan hadiah yang begitu mewah sebenarnya. Rutinitas saja. Sebenarnya itu yang perlu digarisbawahi, kompetisi internal, mau itu dari tingkat usia dini, remaja, senior. Insya Allah nanti akan lahir dan bisa membanggakan terutama orang tua masing-masing. Iya, betul coach. Iya, jadi skill mereka pun maksudnya akan ada wadahnya ya coach. Akan ada wadah. Oke. Pertama, kenapa saya selalu menggelorakan kompetisi internal, itu bukan cuma untuk pemain aja, tapi untuk para pelatih pun juga akan terasa. Karena hampir setiap hari mereka hadir di lapangan, hampir setiap hari mereka menyuguhkan strategi untuk melatih anak-anak ini supaya bisa tampil lebih bagus lagi. Nah, kalau mereka latihan otomatis apa? Anak-anak ini kan mengurangi mereka bermain. Iya. Apalagi sekarang medsos luar biasa sekali ya. Iya, betul coach. Jadi wadah itu sangat penting sangat ya penting coach sekali. ya. Tadi ketika kita sudah punya talent-talent lokal, tentunya harus disupport dengan kompetisi yang juga mensupport itu semua. Iya, baik. Oke deh. Ini pembahasannya semakin dalam ya coach ya. Ternyata banyak sekali yang perlu dibahas ini coach ya. Ngomongin bola itu nggak ada habisnya. Iya. Oke di coach, kita mungkin lanjut lagi nanti di sesi berikutnya. Kita break sejenak untuk teman-teman dari Bajen Talks. Jangan lupa tonton kembali kita di sesi berikutnya. Kita melihat potensi yang ada di Kota Palangkaraya ini kan sangat besar nih dalam persepak bolaan. Dan juga teman-teman yang memang mantan-mantan pemain itu mensupport lah kita untuk menjadi pengurus di Askot Kota Palangkaraya. Kebetulan berangkat dari situ, makanya kita siaplah untuk mengabdi untuk membangun persepak bolaan di Kota Palangkaraya. Sampai sekarang kita itu kemarin prestasinya juara bersama di Porprov waktu diselenggarakan di Sampit. Nah, sekarang di Pengkalan Bumi kita sebagai juara bertahan juga untuk mempertahankan. Oke, bertahan ya. Iya. Jadi prestasi di Askot itu ya itulah
kemarin di Porprov kita juara bersama dengan Kabupaten Kotim. Oke, Jadi luar biasa ya. Ya, itulah ya itulah sumbangsi yang sedikit bisa kita capai. Nah, mudah-mudahan ke depannya 2026 ini kita bisa berjaya lagi di Kota Pangkalan Bun. Oke, ada pesankah Bang sebagai pemain dan juga sebagai kapten, sebagai wakil ketua pengurus ASKOT PSSI Palangkaraya untuk generasi muda di Palangkaraya soal dunia sepak bola kita? Oke, untuk generasi muda jangan takut kalau memang ibaratnya mau menjadi pemain bola, persiapkan diri dengan sedini mungkin. Dengan usia dini, marilah kalian bisa melatih diri, mempersiapkan diri agar menjadi pemain sepak bola yang handal. Karena di dunia sepak bola sekarang sangat potensial untuk bisa ke depannya menjadi pemain sepak bola yang profesional. Untuk itu generasi muda janganlah takut kalau misalnya nanti mau menjadi pemain sepak bola. Itu yang paling saya tekankan untuk mereka. Oke, sampai jumpa di podcast Bajang Talk Bola Gembira. Jangan patah semangat. Apa yang udah kalian kejar, apa yang sudah kalian impi-impikan, perjuangin. Jangan sampai kalian berhenti cuma di tengah jalan gara-gara kalian cuma gagal satu kali. Jadi semangat terus, coba terus, konsisten. Apalagi main bola itu harus konsisten. Kedepannya semoga khususnya di Kalimantan Tengah nih kita belajar bareng-bareng, perbaiki SDM kita di sini, terus perbanyak lagi kompetisi biar anak-anak muda di Kalimantan Tengah khususnya mereka bisa ngeluarin bakat mereka, bisa nunjukin mereka punya talenta, biar mereka ini bisa ikut tampil juga nih di event-event apalagi sampai nasional. Oke, terima kasih. Terima kasih pesannya. Oke, sekali lagi terima kasih Dimas Andrianto, putra kebanggaan Kalimantan Tengah yang sudah membuktikan diri di pertandingan nasional. Jangan lupa saksikan Piala Dunia 2026 dari 11 Juni sampai 19 Juli hanya di TVRI. Sekarang nih sedang dalam masa menjalani sesuatu yang aku memang mimpikan gitu. Walaupun ya berdarah-darah tuh, lari-lari harus capeknya minta ampun gitu, dan dalam ketidakpastian juga pasti. Nah, tapi setidaknya tuh kalau nanti sudah habis gitu kontraknya kontraknya di muka bumi itu, orang-orang tahu kalau di Palangkaraya ada pernah ada orang yang memperjuangkan apa yang dia percayai, sesederhana itu. Entah itu nanti akan sukses atau enggak, ya yang penting aku udah berjuang sebaik-baiknya dan sehormat-hormatnya. Gokil. Luar biasa. Borneo Outplay. Jangan lupa untuk saksikan podcast TVRI Kalimantan Tengah di Budget Talk Show. Halo Sida Bajang Talks, nih kembali lagi bersama kita, ada Coach Yusro dan juga aku Via, dan kita di sini di edisi Bola Gembira bersama pengamat sepak bola Coach Yusro. Tadi kita udah bahas banyak juga ya Coach ya di segmen-segmen sebelumnya, mulai dari background Coach Yusro sendiri ya, habis itu kita juga bahas tentang sedikit tentang Porprov ya Coach, sampai di bagaimana tanggapan Coach Yusro sebagai pengamat sepak bola sendiri gitu. Coach Yusro, kan ini banyak sekali bidang-bidang yang Coach Yusro dalami ya, mulai tadi pengamat sepak bola, pengurus KONI dan juga jurnalis ya, jurnalis. Kira-kira Coach Yusro bagaimana menyinkronkan semua itu menjadi satu padu gitu? Apakah memang ini dari dulu karena berjiwa bola, berjiwa olahraga ini? Dinikmati aja. Dinikmati aja. Kuncinya cuman itu, dinikmati, iya, serius. Rutinitas kita melakukan aktivitas. Iya, berarti Insya Allah memang bisa semua. Dari minat dari bola itu sendiri ya Coach ya? Iya, karena di sepak bola itu kan kita diajari bersosial. Iya. Dari situ kita belajar, mulai dari jurnalis,
terus kehidupan yang lain. Wah, apa itu contohnya tuh coach? Keluarga. Keluarga yang Yang penting kita bisa mengatur. Iya. Dan dinikmati aja. Dinikmati, betul. Apapun itu harus dinikmati ya coach ya. Ini luar biasa banget. Di sela-sela banyaknya aktivitas coach Yusro juga ya. Ini luar biasa sekali. Sampai saat ini pun aktif di bidang atau kepengurusan KONI di bidang publikasi. Semoga Coach Yusro juga selalu mendukung nih ya bersama pengurus KONI lainnya untuk tentunya di Porprov 2026 nanti nih Coach. Harus itu. Harus ya Coach. Oke deh Coach, tadi kita juga bahas-bahas tentang semaraknya bola gembira ya atau Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan di TVRI tanggal 11 Juni nanti. Boleh dong Coach sambil diajak-ajakin atau gimana juga sih tanggapan Coach sendiri tentang Piala Dunia ini? Piala Dunia ini selalu ditunggu-tunggu, iya, bukan betul. cuma di Kalimantan Tengah, Iya. tapi di seluruh dunia. Iya betul Karena Coach. sepak bola ini, Piala Dunia khususnya, ini bukan cuma ditonton oleh kalangan atas, tapi dari kalangan bawah sampai atas. Iya, semua kalangan Semua. pokoknya. Tapi jangan lupa nanti kita nontonnya di TVRI loh ya. Iya, luar biasa ini Coach. Luar Karena biasa TVRI. TVRI menyiarkan di tanggal 11 Juni nanti, jadi masyarakat, seluruh masyarakat, betul kata Coach tadi, dari semua kalangan itu bisa nonton tanpa harus bingung lagi nih Coach ya. Mungkin takut diacak atau apa enggak ya. Pokoknya saksikan aja, stay tune di TVRI nanti tanggal 11 Juni. Kalau Coach sendiri ada tim andalan enggak Coach? Kalau tim andalan ya, saya rasa dari semua negara yang tampil di Piala Dunia, itu yang saya andalkan. Oke deh, jadi Mana yang terbaik? mana yang Karena terbaik? Gini, saya nggak menutup kemungkinan saya itu bukan seorang terpatok pada satu tim ya. Iya. Saya itu selalu belajar di situ. Saya nonton sambil belajar, Dari situ kita bisa melihat tim mana yang punya reputasi untuk melangkah ke partai selanjutnya. Disitulah jago saya. Berarti melihat dari sikon Iya. pemain ini juga ya Coach betul. ya, luar biasa sekali. Nggak punya tim favorit. Favorit, tapi ngelihat dari nanti ya Dari pertandingan. Wow. Karena banyak juga mereka yang bertanya-tanya nanti, mana ini yang menang, mana ini yang Iya. menang, itu pasti. Oh itu betul Coach. Jadi semakin greget deh ini Makin Coach. greget. Oke, Coach, kalau misalkan Coach nih sebagai pengamat sepak bola atau pelatih sepak bola, Iya. tapi pelatih sepak bola All Star. All Star Piala Dunia. Iya, Wow, Gimana, luar Coach? biasa sekali. gimana tuh tanggapan Coach atau kira-kira apa nih strategi yang bakal Coach kasih ke mereka gitu? Strategi yang perlu kita pakai sederhana sekali sih. Apa Gak itu, perlu Coach? kita pakai 3-5-2, 4-4-2, Oke. 3. Mereka dinikmati aja bermain. Nikmati Karena mereka aja. All Star. Sudah paham cara paham. bermain bola yang benar. Tahu levelnya. Tahu ya? levelnya, kelasnya seperti apa. Wah, luar Gak biasa. perlu kita pakai strategi. Karena namanya All Star ya kan. Iya Coach. Jadi simple. Simple, efektif, jalan mereka. Nah itu dia, ini luar biasa ini strateginya gitu aja, yang Iya, penting kita simple. tahu level kita ya Coach ya. Kita tahu level kita juga dong. Mereka kan kelasnya sudah beda, kelas dunia. Kita nggak perlu 3-5-2, 4-4-2. Mereka tahu. Oh iya, tolong ini direkrut Coach Yusro ini ya. Simple ini untuk Simple. strateginya simple banget tapi jos ini nih. Dinikmati cara Dinikmati, bermain iya, bola betul, itu. betul, Coach. Kalau kita- Hampir semua cabur. Kita harus menikmati cabang olahraga. Iya. Insya Allah nanti akan tampil lebih dewasa, tampil luar biasa. Kobar juara. Amin. Betul, itu harus Itu tuh harus, Coach ya. betul. Jadi semua. Nah. Nah, iya. Gimana Coach? Piala AFF. Iya. Indonesia dong. Indonesia. NKRI harga mati. Oke, NKRI harga mati. Wah, luar biasa. Mau apapun bentuknya, timnas itu kan selalu berangkat dari situ ke situ. Jadi harapan kita ya timnas harus juara, itu aja. Tetap kita dukung ya Tetap Coach. kita dukung. Luar biasa sekali. Pokoknya NKRI harga mati. NKRI harga mati. Indonesia juara.
Kobar juara Kobar umum. juara. Pokoknya kita juga dukung sekali untuk atlet-atlet Kobar ya bisa terus naik level sampai di kancah yang lebih tinggi ya coach ya. Ya, karena tanpa ada angan-angan seperti itu, standar atlet ini hanya biasa-biasa aja. Di Tapi kalau situ-situ kita aja ya, punya Coach, ya? level yang lebih tinggi, keinginan itu muncul. Iya. Kalau gak ada angan-angan, ya hanya gitu-gitu di aja. situ-situ Hanya ya gitu-gitu coach aja. ya, luar biasa. Oke. Kalau karena kita juga mau berakhir di episode ini nih coach, kesan dan pesannya coach sendiri untuk mungkin atlet Kobar kah atau Porprov 2026 atau lainnya mungkin coach bisa sampaikan nih di episode kali ini. Ya, kami selaku KONI, mewakili KONI Kota Waringin Barat dan pemerintah daerah berharap kepada semua cabur untuk melakukan aktivitas latihan yang intennya semakin hari semakin tinggi. Harapan kita di Porprov nanti Kobar bukan cuma sukses jadi penyelenggara, tapi sukses di prestasi. Tuh. Iya, pokoknya ini karena Coach Yusro juga salah satu dari kepengurusan KONI di sini langsung memberikan dukungan penuh untuk atlet-atlet Kobar semua di bidang lomba semua. Ini ya coach ya untuk ajang Porprov 2026. Pokoknya kita selalu support dan masyarakat juga selalu support tentunya ya. Iya. Dan satu lagi kami mengajak untuk seluruh masyarakat di Kota Waringin Barat serta Kalimantan Tengah dan Indonesia, Piala Dunia jangan lupa nonton di TVRI. Cakep. Pokoknya tanggal 11 Juni ya coach ya. Juni. Jangan lupa untuk seluruh Sida Bajen Talks ya yang nonton ya. Pokoknya di TVRI tanggal 11 Juni nanti rame. Jangan ganti channel TVRI. Jangan ganti channel. Pantengin terus ya coach ya. Terus TVRI pokoknya. Top pokoknya. Iya luar biasa di Bajen Talks edisi Bola Gembira ini bersama juga dengan Coach Yusro. Tadi kita sudah bahas banyak ya. Sida mulai dari background dari Coach Yusro sendiri yang sangat banyak keaktifannya. Porprov di Piala Dunia juga ini luar biasa sekali. Dan kita pun kesan pesan tadi sudah juga disampaikan coach ya. Jadi mungkin kita akan ngobrol-ngobrol di lain waktu lagi nih coach. Oke, siap. Terima kasih TVRI, terima kasih. Terima kasih juga untuk seluruh masyarakat yang sudah nonton nih. Dan juga kita pastinya selalu ingatkan jangan lupa untuk nonton Bola Gembira tanggal 11 Juni di TVRI. Jangan ganti channel. Betul, jangan ganti channel nih. Udah diwanti-wanti nih sama Coach Yusro. Oke deh, saatnya kita pamit undur diri Coach ya. Dan juga kita ucapin terima kasih untuk seluruh Sida yang sudah nonton kita hari ini di episode Bajen Talks edisi Bola Gembira. Oke deh, kita tutup dan sampai jumpa Sobat Olahraga. Kita melihat potensi yang ada di Kota Palangkaraya ini kan sangat besar nih dalam persepak bolaan. Dan juga teman-teman yang memang mantan-mantan pemain itu mensupport lah kita untuk menjadi pengurus di Askot Kota Palangkaraya. Kebetulan berangkat dari situ, makanya kita siaplah untuk mengabdi untuk membangun persepak bolaan di Kota Palangkaraya. Sampai sekarang kita itu kemarin prestasinya juara bersama di Porprov waktu diselenggarakan di Sampit. Nah, sekarang di Pengkalan Bumi kita sebagai juara bertahan juga untuk mempertahankan. Oke, bertahan ya. Iya, jadi prestasi di Askot itu ya itulah kemarin di Porprov kita juara bersama dengan Kabupaten Kotim. Oke, Jadi luar biasa ya. Ya itulah mudah. Ya
itulah sumbangsi yang sedikit bisa kita capai. Nah, mudah-mudahan ke depannya 2026 ini kita bisa berjaya lagi di Kota Pangkalan Bun. Oke. Ada pesankah Bang sebagai pemain dan juga sebagai kapten, sebagai wakil ketua pengurus ASKOT PSSI Palangkaraya untuk generasi muda di Palangkaraya soal dunia sepak bola kita? Oke, untuk generasi muda jangan takut kalau memang ibaratnya mau menjadi pemain bola, persiapkan diri dengan sedini mungkin. Dengan usia dini, marilah kalian bisa melatih diri, mempersiapkan diri agar menjadi pemain sepak bola yang handal. Karena di dunia sepak bola sekarang sangat potensial untuk bisa ke depannya menjadi pemain sepak bola yang profesional. Untuk itu generasi muda janganlah takut kalau misalnya nanti mau menjadi pemain sepak bola. Itu yang paling saya tekankan untuk mereka. Oke, sampai jumpa di podcast Bajang Talk Bola Gembira. Jangan patah semangat. Apa yang udah kalian kejar, apa yang sudah kalian impi-impikan, perjuangin. Jangan sampai kalian berhenti cuma di tengah jalan gara-gara kalian cuma gagal satu kali. Jadi semangat terus, coba terus, konsisten. Apalagi main bola itu harus konsisten. Kedepannya semoga khususnya di Kalimantan Tengah nih kita belajar bareng-bareng, perbaiki SDM kita di sini, terus perbanyak lagi kompetisi biar anak-anak muda di Kalimantan Tengah khususnya mereka bisa ngeluarin bakat mereka, bisa nunjukin mereka punya talenta, biar mereka ini bisa ikut tampil juga nih di event-event apalagi sampai nasional. Oke, terima kasih. Terima kasih pesannya. Oke, sekali lagi terima kasih Dimas Andrianto, putra kebanggaan Kalimantan Tengah yang sudah membuktikan diri di pertandingan nasional. Jangan lupa saksikan Piala Dunia 2026 dari 11 Juni sampai 19 Juli hanya di TVRI.